Perkenalkan, saya Jevanya Diva, mahasiswa Fakultas Pertanian dan Bisnis UKSW tahun 2022, juga mewakili rekan saya Korul Arifin, akan sedikit membahas mengenai topik ketertarikan masyarakat terhadap tanaman hias di masa pandemi. Sebelum pandemi, tanaman hias jarang dilirik oleh masyarakat, disebabkan karena sibuknya kegiatan masyarakat di luar rumah pada umumnya. Namun pada masa pandemi, harga tanaman hias dapat mencapai ratusan ribu rupiah, bahkan di acara lelang dapat mencapai jutaan rupiah. Hal ini dikarenakan tanaman hias menjadi tren baru di masa pandemi. Banyak menghabiskan waktu di rumah membuat masyarakat menjadi jenuh dan mencari kegiatan di luar kebiasaan sehari-harinya. Salah satunya yaitu merawat tanaman hias. Menurut Widya Stuti dalam buku Teknologi Budidaya Tanaman Hias Agribisnis, tanaman hias merupakan tanaman yang fungsi utamanya sebagai penghias, sebagai pemberi keindahan, menarik dan bisa dinikmati secara visual. Tanaman hias juga menjadi penghilang stres. Tanaman hias dapat berperan sebagai paru-paru lingkungan, yaitu pemberi udara bersih dan pembersih udara kotor, menghasilkan oksigen yang dibutuhkan, dan menyerap karbon dioksida yang tidak diperlukan. Menurut data Badan Pusat Statistik, di masa pandemi tanaman hias mengalami peningkatan dan penurunan dalam produksi. Di Jawa Tengah misalnya, beberapa tanaman yang dapat membuktikan eksistensinya adalah mawar, krisan, dan sedak malam. Mawar tangkai pada 2019 diproduksi sebanyak 20 juta tangkai dan lebih melejit di tahun 2021 menjadi 27 juta tangkai. Bunga mawar sendiri merupakan tanaman yang sangat terkenal karena keindahannya. Di balik itu, ekstra senyawa dalam bunga mawar dapat diambil dan diolah menjadi aromaterapi beraroma khas yang dapat memberikan efek menenangkan sehingga memicu turunnya denyut jantung dan menurunkan tekanan darah. Bunga krisan sedikit mengalami penurunan dari tahun 2019 sebanyak 132 juta tangkai menjadi 111 juta tangkai pada tahun 2020. Namun bisa meningkat di tahun 2021 menjadi 115 juta tangkai walaupun tidak sebanyak tahun 2019. Bunga krisan merupakan salah satu tanaman yang terkenal juga. Bunga ini dapat dimanfaatkan untuk pembuatan teh. Bahkan bunga daun dan batangnya dapat digunakan sebagai pewarna alami. Dalam pemanfaatannya untuk obat, bunga ini dapat untuk mengobati flu, mengatur tekanan darah, menyembuhkan batuk, nyeri, sesak nafas, dan sakit kepala. Bunga sedak malam dinikmati karena memiliki bau harum dan bertahan lama sehingga memberikan efek ketenangan. Bunga ini dapat mengobati influenza hingga rematik. Pada tahun 2019 diproduksi sebanyak 25 juta tangkai dan dapat meningkatkan popularitasnya pada tahun 2021 sebanyak 20 juta tangkai. Bunga ini mengandung senyawa eugenol yang berfungsi sebagai insektisida dan dapat diolah menjadi racun kontak untuk membunuh lalat rumah melalui permukaan tubuhnya. Dengan tingginya minat masyarakat terhadap tanaman hias, ada beberapa faktor pendukung. Di antaranya faktor kepribadian, yaitu keinginan pribadi untuk memiliki dan merawat tanaman hias, faktor tren dan gaya hidup, yang mendorong masyarakat untuk menghasilkan kegiatan positif di rumah dan menjadikannya sebagai aktivitas favorit, dan terakhir ialah faktor keunikan dari tanaman hias itu sendiri. Daya tarik yang dihasilkan dari bunga maupun daun dari tanaman tersebut memberikan kepuasan pribadi setelah memiliki tanaman hias yang diinginkan. Selain dirawat, tanaman hias juga dapat bernilai ekonomis dan menjadi salah satu opsi masyarakat untuk berwirausaha. Akses yang mudah melalui media sosial menjadi wadah masyarakat untuk mempromosikan produk tanaman hias mereka dengan efektif di tengah kebijakan PSBB maupun PPKM. Minat masyarakat dalam memiliki dan merawat tanaman hias yang meningkat selama pandemi ini dikarenakan faktor internal maupun eksternal. Masyarakat juga dapat secara langsung merasakan dampaknya bagi kesehatan maupun psikologis. Selain menikmati keunikan dan keindahan dari tanaman hias, hobi ini juga dapat bernilai ekonomis. Sekian, terima kasih.